Akankah ada Lancelot kembali? Tapi Lancelot bakal susah banget pastinya terpantul-pantul bouncing ball. Oke. Nah, mentok-mentok. Namun untuk sekarang ada 2 hero terakhir lagi yang akan diamankan. Sementara itu mereka udah punya XP laner, mereka udah punya roamer, mereka udah punya god laner. Mid lanernya apa nih yang akan menjadi milik dari Bigoton Alpha? Moreno. Cukup banyak hero-hero yang bisa dia kuasain. Parsia, Yves, high ground udah lenyap. Sementara itu Alice, jungler. Ya, Yap. Alice jungler. Ini kemunculan ketiga kayaknya ya Alice jungler muncul. Kemarin sempat dipakai sama Van juga. Kemarin kan Ken juga pernah pakai. Kemarin Ken pakai pas ya? melawan Onyx dia juga yang menggunakan. Oh, Aura juga kemarin sempat pakai Van. Oke. Dan sekarang ini kemunculan ketiga berarti ya dari Alice jungler sendiri. Yap, itu dia 5 hero yang udah diamankan oleh Bigoton apa, tapi 1 hero terakhirnya jungler untuk Ararki akan jatuh ke hero apa nih Ol? Dengan ada Kufra, Beatrix, Valentina, mereka udah punya badan lagi, lapu-lapu dengan serangan kayak begini, Alice team fight. Akankah mereka mau melakukan split push? Akankah mereka mau menggunakan hero yang sama pula seperti di game yang pertama untuk bisa membuat dengan Akai semuanya bisa dikocar-kacir loh. Bahkan dari si Alice sendiri bisa diusir dan usir gitu. Betul. Tapi kita akan lihat last picknya menuju ke arah Baxia Baxia. ternyata. Di counter. Di counter. Agar dari lifesteal-nya nggak maksimal. Yap, itu dia. 5 hero yang udah langsung diamankan oleh Bigoton Alpha. 5 hero yang udah diamankan pula oleh Ararki. Akankah berakhir 1-1 di game yang kedua? Atau menjadi 2-0 untuk Ararki? Oke, makanya kita tanya dulu kali ya. Kita tanya dulu, 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? MPL Arena minta tepuk tangannya. Masih semangat. Masih semangat ternyata, luar biasa sekali. Inilah semangat dari masing-masing pendukung dari tiap-tiap tim yang ada. Keep respect sesama. Yang penting kita nikmatin nih pertandingannya antara Ararki dan juga Bigoton Alpha dan Land of Dawn. Let's go. Yes, dan ini akan masih menjadi match point ya untuk RRQ. Karena tadi 1 poin yang sudah diamankan. Butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa membungkus ini menjadi 2-0. Tapi Bigoton Alpha, mereka harus reset pastinya. Mereka harus bisa memutar strategi untuk bisa memaksa RRQ untuk bertanding kembali nanti di game yang ketiga. Yap. Atau hanya akan pulang dengan tangan kosong. Cuman Super Ken ya, kemarin gua ngelihat bagaimana format ataupun dari pattern yang dimainkan oleh Super Ken itu sendiri dengan menggunakan Alice ya Ul. Itu cepet banget loh farming, gue gak ngerti cara dia gimana melakukan farmingan loh. Cepet banget sih, karena memang DPS juga ya. Dari Iya dia tarik, DPS, tarik. oke, dari blood O-nya juga kan, yang flying blood-nya dia bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Cuma tetap aja kan, magical damage kayak begini loh, tapi KYY hampir saja tertangkap basah. Yap, dan kita bisa lihat juga dengan Demon Slayer ya yang dibawakan dari Super Ken untuk membuat dari segi junglingnya juga makin cepat lagi. Tapi untuk saat ini Finn ini ya masih coba untuk menzoning out pergerakan dari KYY sendiri. Gak mau ngasih tempat yang nyaman untuk KYY bisa melakukan adanya trapping. Dan begitupun dengan adanya 1 buah gerakan farming yang cepat dari Super Ken. Tapi lihat KYY ini udah kecicil sedikit demi sedikit dengan adanya sebuah Nibirus yang udah dipegang oleh Skylar. Ini Saken butuh waktu yang cukup lama sih nanti ujung-ujungnya untuk nyikat si Albert ya. Iya. Karena damage-nya loh, pasti bakal kena dengan shield yang emang udah dimilikin sendiri oleh Albert. Diskon 20% nih teman-teman, wey. Itu bukan cuma sekedar mengikat Divine Judgment, itu mengikat hubungan juga. Buset, mantap. Diajakin MPL Death, ini bakal seru banget. Jadi minimal pembelian 2 dan maksimal 4 bisa dapetin diskon maksimal 80.000, redeem hanya di blibli.com. Gas, Gas, jangan sampai tidak digas. jangan sampai enggak. Jangan sampai Jangan enggak. sampai kendor ya. Iya, betul sekali. Terlihat dari minimap, Alice masih melakukan farmingan, berpindah tempat dari satu titik ke titik lain. Flying Blood-nya lah yang akan membantu dirinya. Tapi di bagian tengah antara KJ dan Kufra bertemu pula di area mid. Namun di area Turtle, Banana menjadi satu penjaga yang pastinya akan menjadi sosok yang begitu menakutkan dan juga mengerikan. Namun barusan udah berhasil lagi dan Banana, what? Banana begitu berkilat di pada dirinya, berhasil lagi mendapatkan ke arah Turtle dapat juga menyelamatkan timnya. Namun untuk kali ini Albertnya berhasil langsung ditunggangi dan dihilangkan pula. Yap, dan kayaknya tadi tertarik dengan Divine Judgment bohongan ya. Lagi-lagi Clay dengan Valentina. Dia selalu tahu gimana cara dan juga kapan momentumnya mengeluarkan IMU tersebut. Walaupun Albertnya down,
Tapi Turtle masih bisa di-secure oleh teman-teman dari RRQ. Tapi lihat, farming yang cepat. Superken bahkan udah crossing, membuat Bigetron Alpha sekarang cukup unggul. Yep. Dia masih punya purple buff, dia masih punya efeknya gitu. Makanya Flying Blood-nya pasti bakal nikmat banget. Dia bisa terus-terusan untuk terus menyedot, mengumpulkan stack demi stack agar nanti di dalam team fight ini akan nikmat banget. Damage area entah itu nanti dari Superken, dari Saken, Moreno. 3 ini kalau emang kombonya kena, oke punya. Tapi kalau nggak kena, ya mohon maaf lahir dan batin. Nah sekarang waktunya kita mau ngeliat nih momen seperti apa yang akan diciptakan oleh Finn. Oke, agak cukup sulit ya karena memang Kufra ini hit or miss banget. Kalau misalkan emang bisa masuk dan kena, itu bakal jadi bagus banget. Tapi kalau misalkan masuk, dia nggak bisa keluar dengan mudah pastinya. At least dia akan mengorbankan adanya spell flicker ataupun Tyrant's Revenge yang mungkin bisa ditahan. Tapi untuk saat ini keunggulan sekarang masih coba untuk bersaing secara sengit pastinya. Finn masih mencoba untuk membuka area rumputan terlebih dahulu karena Ki ini udah coba untuk melakukan adanya aksi surprise attack sih. Ini cukup berbahaya dan itu pun yang dinotis, yang menjadi aware untuk RRQ. Wah Banana bener-bener gila sih permainannya. Di mana Banana menjadi sosok utama di bagian depan. Sekalinya Brave Fighter-nya aktif, bubar jalan. Ini Banana udah kayak misbar nih ya. Grimace bubar ya. Grimace bubar Bu. Sekali datang hilang langsung ya. Wow, tapi Finn. Wah, Finn ini dia momentum yang dia ciptakan. Dan berhasil mendapatkan langsung Karakaya, satu orang terculik. Dan mereka, RRQ sudah mulai menguasai lagi dari sisi objektifnya, Turtle-nya. Namun untuk sekarang Banananya mencoba untuk bisa mengusir siapa lagi yang ada di area tersebut. Tapi Finn udah langsung ditunggangi dengan adanya pergerakan Sorizo yang ada di dalam ataupun di atas dari pundak. Satu hero tersebut, Superken berusaha untuk berpindah lagi dengan satu Flying Blood yang dia miliki, Sakennya. Dengan Mothers yang dia miliki berusaha untuk bisa memberikan damage terus-terusan ke arah beberapa player. Tapi RRQ terlalu kuat, RRQ mendominasi di early game ini. Yap, walaupun sebenarnya dari awal kita bisa lihat ya Bigetron Alpha, oke mereka bisa farming dengan cepat, bisa dapetin keunggulan yang tipis-tipis aja. Tapi Divine Judgment. Wah ditarik dan Clay bisa gak bertahan? Tidak, Clay diculik. Clay diculik dan dengan follow up yang tepat dari Saken membuat satu nyawa berhasil dihilangkan. Waduh mendadak Moreno di bagian atas tapi Skylar masih bisa bertahan. Flicker. Wow, Renner Rapati terkena ke dalam tubuh dari Moreno dan Moreno hampir saja bisa dilumat oleh Skylar. Yap, masih ada flicker juga dan bahkan lihat sebuah Renner Apathy menjadi ancaman besar ya. Ini karena nggak bakal tahu datangnya kapanpun dimanapun dengan keberadaan yang pastinya range-nya jauh banget. Yap. Tapi invasi menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Superken ini udah mulai mau dilakukan tapi Retribution masih bisa men-secure hal tersebut. RRQ mereka unggul. Tapi Bigetron Alpha juga dengan cukup responsif. Di game yang kedua mereka nggak mau terhipnotis oleh gameplaynya RRQ. Mereka melakukan perlawanan yang signifikan. Yap, sejauh ini Superken masih unggul dari sisi level ya. Yap. Albert tertinggal satu level dari sisi itemnya. Steel Leg Plate dimiliki oleh Melissa nih. Ini goldnya Kagura 8.000. Wow. Belum. Dan juga in-game equipment by Dunia Games. Belum, sabar. kita intip. Itu tadi masih GR mungkin Betul, itu ya. dan juga Clock of Destiny menuju ke arah Lightning Transition menjadi template juga. Dan ada Ichata Talisman untuk Clay yang pastinya bakal coba untuk nge-spam skill terus-menerus. Nge-spam Karena terus-terusan sih dengan Arcane adanya Shadow Strike itu bikin galau banget sih. Dan kita gold difference-nya nggak beda jauh. Karena memang dari tadi unggulnya tipis-tipis aja. Ganti-gantian aja. Paling mentok juga tadi sempat 1000 dipegang RRQ. Tapi Bigetron Alpha juga slow but sure bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Dapat Turtle, ditukar player. Dan sekarang ada Turtle Cam lagi presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Udah ada di bagian bawah. 2 Turtle menjadi milik dari RRQ. Akankah 2 game perfect Turtle? Dan bisa dibilang mungkin perfect objektif ya. Di game yang pertama tadi benar-benar semua dikuasain oleh RRQ loh. Yap, tapi walaupun 2 turtle yang didapetin, lihat mahalnya satu outer turret di arah top yang hancur. Oke, untuk sekarang Superken sudah mulai masuk ke bagian depan dan benar saja perfect turtle sudah mereka dapatkan. Tapi ada satu orang yang berhasil langsung dihancurkan dan itu adalah Clay. Finn-nya mau pergi ke arah mana? Finn-nya terjebak. Albertnya berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut dan Saken berusaha untuk bisa join di dalam pertempuran pula. Ada Moreno di area tersebut. Banana tidak diperbolehkan pulang. Banana diserang habis-habisan. Banana masih berusaha
untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Saken di tempat yang lain juga mengerahkan seluruh attack speed yang dia miliki. Dan satu outer turret lagi ada di area mid. Berhasil dihancurkan tapi Skylar. Bisakah dia bertahan satu hit terakhir dan Skylar berhasil langsung diculik. Albert berusaha untuk pulang tapi Albert terus-terusan diganggu. Bisakah Albert bertahan dan Clay hadir di hal tersebut. Tapi Super Ken udah hadir kembali. Yap, lihat Super Ken begitu sustainnya. Apalagi dia punya purple buff. Di saat blood out-nya terbuka, ya udah. Itu nggak akan bisa lagi. Tapi ini dia, Talents Prediction. Aeterna. Iya. One and only Waktu itu Om Wawa. Waktu itu Om Wawa. Waktu itu Om Wawa sendirian. Oke. Sekarang Aeterna, keren. Keren. Oke. Tapi ini adalah prediksi teman-teman. Tapi kita bisa lihat juga di 8 menit pertama 3 outer turret yang udah hancur. Bigetron Alpha sekarang sudah memimpin dengan 2000 net worth yang diunggulkan. Super Ken benar-benar di depan dan 2 level di atas Albert. Yap. Farmingnya cepet banget. Oke. Sementara untuk sekarang, kalau kita lihat dari minimap, belum ada pergerakan yang begitu signifikan yang dilakukan oleh masing-masing player. Tapi dari tiap-tiap itemnya nih, ada yang udah jadi dan part-partnya pun sudah semakin terkumpul. Yap, bahkan lihat Clock of Destiny dan juga sebuah Demon Shoes diamankan oleh Super Ken ya. Apalagi dia punya 1 buah Radiant Armor. Nantinya damage dari Clay ini bakal udah tertangkal lagi dan item selanjutnya akan menuju ke arah Dominance Ice. Yap. Bakal adu sustain aja, tapi lihat objektif gaming dari Saken yang sudah mengamankan Demon Hunter Sword dan Corrosion. Itu ya udah fokusnya adalah taret dan di saat mau teamfight hayu gue datang. Ini Moreno tadi Lightning Trenchant juga udah jadi loh. Yap. Sogio Mogyo-nya akan semakin berbahaya lagi. Sogio Mogyo. Iya, Sogio Mogyo. Asik tuh dengar kalau Kagura ngomong gitu. Yang ditebas payung ya. Kena pinggiran payung beset tuh. Sakit ya. Tapi lihat controlling yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh Bigetron Alpha dalam keadaan yang owning. Mereka sekarang set up terlebih dahulu menuju ke arah Lord yang pertama. Tapi lihat Albert juga sudah mulai hadir untuk melakukan adanya kontes. Tapi Divine Judgment. Pinnya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Tapi Sorizo tertangkap basah. Namun sekarang pertempurannya kembali terjadi di 2 tempat yang berbeda. Saken berusaha untuk maju kembali. Hanya saja sekarang ini dia Lord pertama yang udah berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Banana berhasil kabur. Banana sejauh ini benar-benar belum bisa ditumbangkan. Banana terlalu kuat. Legend banget ya Banana ya. Banana kuat banget. Kuat banget tadi bahkan dia maju duluan. Dia mau ngenain ke arah Sakennya. Oke, tapi Bravos Fighter-nya masuk, tapi masih ada go away. Jadi nggak bisa maju lagi karena kan dash ya, dia masuk ke dalam. Jadi nggak berhasil untuk menumbangkan Sakennya. Dan akhirnya dia mundur dan masih bisa selamat loh. Sebegitu jauhnya dia bisa survive. Tapi memang akhirnya controlling yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha setup duluan terhadap Lord-nya. Mengusir mundur pergerakan dari RRQ sehingga sekarang Lord yang pertama sudah berjalan di arah bawah dari sisi Bigetron. Yap, dan sekarang pemain dari Bigetron mereka punya kesempatan. Mereka punya sedikit kesempatan untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ jauh lebih dalam lagi. Saken di bawah mengawal Lord. Alice lebih memilih dulu untuk mengamankan karena purple buff-nya guna untuk mendompleng perolehan ataupun penggunaan dari mananya. Yap. Agar jauh lebih sustain lagi di dalam sebuah team fight. Kebayang gak nanti gimana kalau misalkan Super Ken-nya udah punya Winter. Yap. Dia makin bisa semena-mena lagi untuk berada di lini depan pastinya. Tapi untuk saat ini Bigetron Alpha mereka berpuas dengan adanya 1 inner turret yang hancur. Yap. Di arah top dan juga bottom. 3 base turret yang tersisa di menit yang ke-11. Dominasi yang terlihat dari Bigetron Alpha cukup sulit tapi Divine Judgment-nya connect. Dan sekarang Clay-nya kembali lagi berhasil ditangkap. Dan juga Albert menjadi korban selanjutnya. Banana akan menjadi 1 point dead lagi untuk dirinya. Tidak. Banana kembali selamat. Banana. Apa yang dia lakukan bener-bener dari tadi selamat terus loh. Keren banget. Licin banget, susah banget untuk bisa pick off Banana. Tapi pick off dari Ki ini juga ngeri banget. Targetingnya udah on point banget sehingga 2 player dari RRQ hilang. Coba sekarang lihat Banana menahan badannya sendirian menghilangkan wave minion berani banget. Dan Banana tahu kalkulasinya. Iya, dan sekarang invasi jungle juga sudah dilakukan oleh Super Ken. Wah bahkan tadi baru aja kita lihat ya Dominance Ice yang baru mau selesai. Sekarang udah selesai beserta Blade Armor. Yep. Item selanjutnya bakal ke arah Winter Trancheon sih. Ini bakal membuat dari Super Ken makin sustain lagi dan gak boleh lupa oleh pergerakan dari Moreno. Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon menuju ke arah Divine Glaive. Damage burst-nya. Ini bakal bisa nge-follow up Divine Judgment yang nantinya bakal keluar dari Ki. Wah.
Wah ini defensif dari Arki dibongkar habis-habisan ya. Mendadak kayak di game yang kedua defense judgment ya berkali-kali dari tadi mendapatkan volume damage yang cukup. Yap. Nah sekarang kita tinggal lihat Ararki seperti apa momentum dari Finn kah atau dari Clay kah yang mendadak bisa mengeluarkan defense judgment-nya juga untuk bisa membalikan keadaan yang dilakukan oleh Bigeton Alpha terhadap Ararki. Yes, dan ini dia Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sudah muncul. Lord yang sudah ter-enhance dengan keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka akan coba setup terlebih dahulu. Tapi hal yang disadari oleh RRQ adalah mereka bakal mau coba mengkontes hal tersebut. Oke, Albert tertinggal dari sisi level 13 dia, tapi apakah bisa mendapatkan lagi Lord tersebut? Tapi ternyata Saken lah yang mendapatkan Lordnya. Wow, tidak ada point retribution yang benar-benar on point kah? Yap. Oh, untuk Albert bahkan tidak menekan. Enggak. Dari retribution karena tadi jaraknya terlalu jauh. Betul, karena memang langsung diusir mundur ya. Tapi lihat, wah Players Gold by UBS. Super Ken ini memimpin dengan farming pattern yang cepat banget. Yap. 10.000 yang dimiliki, itemnya tadi udah hampir full. Dan bahkan invasi ke arah jungle membuat dari Super Ken ini bakal makin sulit lagi ditumbangkan. Hero scaling yang harusnya bakal sulit untuk Bigetron Alpha di early game. Ini dipatahkan sehingga di early to mid. Oh bahkan nggak ke Winter, bikinnya Ice Queen One. Ice Queen One loh, Ini Super kakinya bakal dipegangin semua loh RRQ ini. Semuanya bakal dipelukin oleh Iya. Alice agar tidak bisa pergi kemanapun. Tapi Lord dari bagian tengah udah berhasil lagi menghancurkan. Coba lihat KYY gagal untuk bisa menarik ke arah satu player. Saken jaraknya masih terlalu jauh. Super Ken masih berada di luar dari satu bestar yang ada di bagian atas. Albert ditampol Banana dari bawah. Akankah Banana langsung lompat ke bagian depan dengan satu Brave Factor yang dia miliki. Tapi Albert masih melihat dari kejauhan dengan Tortoise Poison yang dia miliki. Super Ken belum mau masuk ke bagian dalam. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan yang ditunjukkan. Tapi ternyata sekarang Super Ken-nya akankah ini menjadi satu poin dan pertama untuk dirinya. Dan Banana masih bisa bertahan. Coba lihat Banananya pun masih belum bisa dihilangkan. Untuk sekarang dari Super Ken-nya bahkan beberapa player dimiliki oleh Bigeton. Apakah mereka langsung berpower untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game yang kedua untuk bisa menghancurkan lagi ke arah Bestarutnya. Tapi Banananya masih berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Saken-nya masih berusaha untuk bisa memberikan terusan lagi. Base-nya. Ke arah satu base-nya. Dan benar saja game kali ini dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Bigetron Alpha, mereka menolak untuk tunduk 2-0. Poin 1 sama yang dibawakan memaksa RRQ bertanding kembali nantinya di game yang ketiga.